Bapak Ibu, kita sudah bisa mulai. Saya harapkan yang mau presentasi pertama silahkan, Bapak Ibu yang lainnya tolong beritahu teman-temannya supaya bisa bisa presentasinya teratur. Silahkan Pak, siapa yang duluan ya? Pak Sultan ya? Yang tadi mau duluan? Iya Bu, baik ya, Bu. Silakan Pak Sultan. Ya. Sebentar ya Bu. Oke, silakan Pak Sultan. Itu Pak Sultan warnanya enggak? Iya. Ya, kalau bisa nanti jangan yang gelap ya, Bapak Ibu Iya ya. Bu, baik Saya Bu. nggak bisa lihat. Silakan Pak Sultan. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba memaparkan hasil PowerPoint saya, yakni strategi dan kebijakan ASEAN terkait Women Peace Security di negara Indonesia dan Filipina. Untuk latar belakang pertama Dosolen, yakni di Indonesia Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 1, yakni tentang prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengutamaan Gender atau PUG. Dan yang keempat, Kepres Nomor 181 Tahun 1998 tentang pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005. Sedangkan di Filipina, yang pertama itu Magna Carta of Women Republik ACT nomor 9710. Republik Act, bacanya Republik Act. Ya Bu, baik Bu. Dan yang kedua, The Philippine Plan for Gender Responsive Development. Untuk permasalahan, yakni yang pertama. Itu Dosolennya belum Dosolennya sudah, Dazainnya belum dibahas, Pak. Baik Bu, maaf Bu. Dasen, yakni di Indonesia, saya mengambil berita dari liputan6.com, yakni Komnas Perempuan kasus Novia Widiasari, alarm keras kekerasan seksual. Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, Andi Yentriani menyatakan kematian tragis mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, yakni Novia Widiasari Rahayu, harus menjadi pelajaran bagi upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dikutip 8 Desember 2021, terbit 8 Desember 2021 jam 5:09 WIB. Sedangkan yang di Filipina, yakni orang tua di Filipina paksa putrinya bertindak seksual untuk dijual ke pedofil. Saya kutip di tempo.co, Kamis 2 Juli 2020. Permasalahan yang pertama, bagaimana strategi dan kebijakan ASEAN terkait WPS di negara Indonesia dan Filipina. Dan yang kedua, bagaimana penanganan kebijakan ASEAN terkait WPS di negara Indonesia dan Filipina. Untuk landasan teori, yakni teori perbandingan hukum, adalah kajian menyeluruh melibatkan semua unsur yang membentuk data hukum, artinya mencari dan menyisir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja mempengaruhinya. Metode penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif secara komparatif. Tujuannya menggunakan kualitatif secara komparatif adalah mengukur seberapa besar persamaan dan perbedaan antara dengan membandingkan representasi perempuan di Filipina dan Indonesia.
Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, ini data yang diperoleh antara lain jurnal, artikel, serta berita online. Untuk pembahasan, yakni yang pertama contoh kasus terkait WPS di Indonesia, di negara Indonesia dan Filipina. Yang kedua, strategi dan kebijakan serta perbandingan hukum terkait WPS di negara Indonesia dan Filipina. Dan yang terakhir, tata cara penanganan terkait WPS di negara Indonesia dan Filipina. Sekian Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa isinya Pak? Pembahasannya belum itu ya? Belum dapat ya? Iya Bu, belum. Oh, ini baru Masih. itu ya. Oke, Iya Bu. Pak, ini Masih kalau gambarannya Bu. Bapak menulis WPS, biasanya kan itu Women, Peace and Security itu lebih banyak ke daerah-daerah konflik ya, yang konflik dan Iya setelah Bu. konflik. Bagaimana kalau WPS-nya diganti saja? Ini kan berarti kekerasan terhadap perempuan ya. Iya Bu. Jadi WPS-nya diganti aja dengan kata kekerasan terhadap perempuan. Coba judulnya dulu Pak. Oh baik Bu. Iya, iya. Penanganan kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Ini kayaknya ini apa? Ya, jadi strategi kebijakan ASEAN terkait penanganan ya kekerasan terhadap perempuan ya. Eh, Baik studi Bu. studi di Indonesia dan Filipina. Jadi mungkin kasusnya masih kekerasan terhadap perempuan kan banyak, ada kekerasan seksual ya, kemudian Iya kekerasan Bu. fisik dan berbagai macam jenis kekerasan. Jadi Bapak jelaskan nanti apa isinya itu ya, kekerasan itu seperti apa ya untuk di literatur reviewnya, kemudian dibahas apa isinya Pak ya. Ini kan cuma Bapak tulis seperti itu aja ya. Oke, Iya nggak Bu. apa-apa. Baik Nanti Bu. ini kan belum apa baru awal ya. Oke, Iya Bu. silahkan yang selanjutnya siapa? Terima Ada kasih saya, Bu. Bu. Iya, terima kasih. Ya, silakan. Bu izin saya coba mengangkat kejahatan transnasional Indonesia Malaysia. Ini masih agak terlalu kasar karena memang bahannya masih belum terlalu lengkap saya apa, tapi saya coba presentasikan Bu izin Bu. Yang pertama kejahatan transnasional itu diatur oleh ada satu konvensi di PBB yang mengatur yang mengenai TOC, Transnational Organized Crime, yang diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Undang-Undang tentang pengesahan UNC Against Transnational Organized Crime pada tanggal 12 Januari tahun 2009. Di sini kejahatan transnasional itu di dalam pasal 3 ayat 2 berdasarkan hasil ratifikasi itu ada beberapa unsur. Yang pertama itu dilakukan lebih dari satu negara, artinya lintas negara. Yang kedua dilakukan di satu negara, namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di negara lain. Ini menjelaskan terkait dengan unsur yang pertama juga lebih dari satu negara. Yang selanjutnya ketiga unsurnya dilakukan di satu negara tapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisir yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara. Yang keempat dilakukan di satu negara namun memiliki akibat utama di negara lain. Pada intinya sih yang saya lihat dari berbagai sumber ini merupakan kejahatan tradisional yang lingkup luas wilayahnya itu melebihi dari satu negara atau dua atau lebih negara. Selanjutnya, bentuk-bentuk kejahatan transnasional ini ada banyak dan ada juga banyak klasifikasi. Kalau di UN itu dijelaskan bahwa ada 18 jenis, tapi untuk sumbernya saya masih belum ketemu. Itu dari 18 yang disebut dari UN. Nah, itu ada berbagai sumber juga menyebutkan ada beberapa pengklasifikasian, rata-rata sih 3. Cuman saya nggak ngikuti karena pengklasifikasian tersebut ada berbagai macam, jadi langsung saya jabarkan aja tanpa klasifikasi kategori ke dalam kategori. Dari 18 itu ini hanya sebagian aja. Ada namanya kejahatan transnasional itu ada korupsi, ada pencucian uang, ada narkoba, perdagangan orang, penyelundupan manusia,
tindak pidana terorisme, pencurian satwa liar dan hutan, kejahatan perikanan, cybercrime, identity related crime, perdagangan gelap benda cagar budaya, kejahatan lingkungan, pembajakan di atas laut, perdagangan gelap organ tubuh. Jadi bentuk kejahatannya ini sangat banyak. Ada yang mengklasifikasikan menjadi 3, ada yang bidang ekonomi, ada yang bidang perdagangan, ada satu lagi bidang, aduh saya lupa itu dia ada di apa. Jadi saya nggak ngikutin itu, jadi saya hanya menjabarkan aja. Selanjutnya saya masuk kepada kebijakan di ASEAN. Ada beberapa kebijakan ASEAN dalam menangkal kejahatan transnasional organized crime. Dimulai dari yang pertama itu ada beberapa deklarasi dan ada beberapa pertemuan. Deklarasi itu dimulai dari 1997, yaitu ASEAN Declaration on Transnational Crime, itu tahun 97. Selanjutnya dilanjutkan dengan teknis mengenai pencegahannya, deklarasi pencegahannya, ASEAN Declaration on Prevention and Control of Transnational Crime tahun 98. Selanjutnya dijabarkan lagi bagaimana bentuk perang melawan kejahatan transnational crime tahun 1999. Selanjutnya ada juga dalam menangkal TOC ini ada pertemuan-pertemuan diselenggarakan, yaitu yang secara rutin, yaitu ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime, ada pertemuan ASEAN Finance Ministry Meeting, ada pertemuan ASEAN Chief of National Police, ada pertemuan ASEAN Senior Official on Drugs Matter. Dan dari pertemuan ini yang lingkupnya itu dari lingkup kementerian sampai ke instansi-instansi penegak hukum. Instansi penegak hukumnya di sini ada custom, ada polisi, dan ada beberapa instansi yang berkaitan dengan di dalam suatu negara itu organisasi yang menangani masalah pencegahan narkoba. Narkoba merupakan satu bagian di dalam TOC yang tadi yang dijelaskan dari 18 kategori. Yang perlu kita menjadi seperti pengetahuan umum berdasarkan sumber yang saya cari, dalam lebih spesifik lagi mengenai narkoba, di Asia ini ada yang dikenal namanya Golden Triangle ASEAN, di wilayah ASEAN, yaitu 3 negara ASEAN yang menjadi pemain besar narkoba di seluruh dunia, yaitu Myanmar, Laos, dan Thailand, dan sering disebut Golden Triangle gitu. Jadi karena ini berkaitan dengan produksi narkobanya sangat besar, kayak Myanmar itu produksi narkobanya nomor 2 terbesar setelah Afghanistan, Laos juga besar opiumnya, Thailand ini peredaran narkobanya sangat bebas di negara tersebut. Jadi perang melawan narkoba ini agak sedikit memang lebih berbahaya karena ada 3 pemain besar dunia di ASEAN. Jadi saya kebetulan dapat spesifik antara Indonesia dengan Malaysia untuk kejahatan transnasional organized crime. Isu yang saya cari berdasarkan sumber, ada 2 isu besar mengenai letak geografis antara Indonesia dengan Malaysia, mengerucut kepada 2 kejahatan transnasional organized crime ini, kepada 2 isu, yaitu yang pertama penyelundupan narkoba, yang kedua mengenai perdagangan orang. Kalau perdagangan orang itu udah ada kemarin sama Ibu, ada bagian tertentu, jadi saya coba masuk kepada topik mengenai penyelundupan narkoba dalam pembahasan saya di isu TOC ini antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi setelah saya coba hunting mengenai narkoba antara peredaran narkoba Indonesia Malaysia, ternyata tidak sulit untuk mencari sumbernya untuk berita-berita, karena
di tahun 2021 itu ada sekitar 400-an kasus gitu. Dan ini pun ketika saya cari malah saya sulit untuk menseleksi karena saking banyaknya penangkapan yang dilakukan oleh instansi penegak hukum yang mempunyai kewenangan di ranah untuk penegakan hukum, penangkapan terkait dengan narkoba gitu. Dari awal tahun sampai akhir November ini itu ada semua gitu. Jadi ini beberapa yang saya masukin dan dari semua instansi ada. Dari polisi, BNN, Bea Cukai, TNI, itu rata-rata menangkap narkoba peredaran dari Malaysia dengan dari Indonesia. Nanti saya akan coba bahas kenapa peredaran itu sangat luar biasa. Jadi kalau kita lihat dari letak geografis antara Indonesia Malaysia, hampir di seluruh perbatasan Indonesia Malaysia itu ada beritanya tertangkap peredaran narkoba. Yang salah satu disinyalir itu melalui Pelabuhan Tikus. Kalau di Kepri aja kita menemukan Pelabuhan Tikus itu dari sumber yang saya dapat itu sekitar 160. Ini hanya yang masih teridentifikasi ya. Dari Kalimantan Barat antara Malaysia di atas Kalimantan dengan Kalimantan, untuk khusus Kalimantan Baratnya aja 72 yang saya lihat. Belum lagi di tempat-tempat lain di Kalimantan, di sepanjang perbatasan daratan. Udah tuh Riau juga ada 100 pelabuhan, itu masih khusus di Kabupaten Tembilahan. Ada lagi informasi berita mengenai di Dumai, Entikong, di Kalimantan, Tanjung Balai Karimun, Batam, Dumai udah 2 kali, Aceh, Medan, jadi ada banyak. Jadi kalau kita lihat dari peta ini bisa kita lihat ada Selat Malaka, Selat Singapura, dan perbatasan daratan antara Indonesia Malaysia itu seringkali tertangkap oleh aparat keamanan, dan ini menjadi kesulitan tersendiri bagi aparat penegak hukum karena garis pantai kita terpanjang kedua di dunia, yaitu sekitar 1.922.570 km persegi. Dan biasanya jalur favorit untuk penyebaran narkoba ini melalui jalur laut. Jadi ini dia ada 2 diidentifikasi mengerucut kepada Indonesia itu menjadi tempat tujuan pemasaran narkoba. Dari sumber yang saya dapat bahwa harga jual narkoba di Indonesia itu cukup tinggi dan berbeda jauh drastis dari tempat-tempat lain di luar negeri. Jadi ada informasi bahwa misalnya 1 gram narkoba di luar negeri 50.000, di Indonesia itu bisa 1 juta gitu. Jadi perbedaan harga yang jomplang ini membuat Indonesia itu menjadi tujuan pasar. Sementara kalau Malaysia itu menjadi tempat transit dan tujuan pemasaran narkoba juga. Artinya dia bukan hanya tempat transit untuk masuk ke Indonesia, tapi juga tempat tujuan pemasaran narkoba. Selanjutnya saya akan coba melihat dari sisi penanganan narkoba dari ASEAN. Penanganan narkoba di ASEAN itu ada suatu seperti badan yang dibentuk oleh ASEAN untuk menangani narkoba, yaitu ASOT, ASEAN Senior Official on Drugs Matter. Ini yang akan istilahnya mengkampanyekan bagaimana penanganan narkoba di wilayah ASEAN. Dan ada beberapa deklarasi yang telah dilakukan oleh ASEAN. Yang pertama itu tahun 98, yaitu Declaration for Drug Free ASEAN. Udah itu selanjutnya tahun 2000 itu ada visi ASEAN tahun 2015 bahwa ASEAN itu drug free. Visi ASEAN pada tahun 2015 bahwa ASEAN itu bebas dari narkoba. Selanjutnya ada beberapa pertemuan, yaitu ASEAN Declaration of Principle to Combat the Abuse of Narcotic Drugs. Ini bagian dari deklarasi bagaimana bentuk perlawanannya. Selanjutnya yang baru-baru ini ada ASEAN Drug Monitoring Network. Ini pertukaran informasi antar badan-badan instansi-instansi yang ada
di pemerintahan suatu negara dalam rangka tukar-menukar informasi, data, kasus, dan kejahatan narkoba serta perkembangan kejahatan narkoba di wilayah ASEAN. Tidak hanya di tingkat ASEAN, tapi juga penanggulangan atau pencegahan narkoba itu karena lebih spesifik ke Indonesia Malaysia. Di Indonesia Malaysia itu ada beberapa kerjasama terkait dengan penanganan narkoba, yaitu antara sejauh ini kerjasama itu hanya berupa kerjasama antara Polri dengan polisi Malaysia, yaitu PDRM, Polisi Diraja Malaysia. Yang pertama itu tahun 2010, yaitu penandatanganan MOU General Border Committee Malaysia Indonesia atau disingkat Malindo, itu terkait tukar menukar informasi dalam rangka penanggulangan TOC, dan lebih spesifik nanti akan mengarah kepada penanganan narkoba di perbatasan. Dan tindak lanjutnya itu ada beberapa pengawasan, penyidikan bersama, dan yang ada saya dapat sumber di tahun 2017 yaitu Maritime Border Coordinate Group, yaitu patroli bersama pengawasan di perairan antara Polri dan PDRM. Dari sini saya coba nanti akan melihat kenapa antara Indonesia Malaysia itu hingga saat ini masih banyak peredaran narkoba, walaupun sudah ada kerjasama tersebut. Yang saya lihat lebih kepada panjangnya garis pantai yang sulit dijaga oleh instansi penegak hukum kedua negara. Itu yang pertama. Kedua, ada dari sumber juga saya lihat lemahnya di dalam penegakan hukum terkait dengan narkoba, karena karena lemahnya itu karena dilihat dari sisi petugasnya, gitu kelemahannya. Mungkin itu Bu, mohon izin Bu. Untuk sementara Bu, mohon izin ada masukan dan saran Bu. Ya, oke, terima kasih Pak. Ya, ini Bapak sudah memperlihatkan dasar hukumnya, ya, dasolennya, ya. Kemudian ada dasain beberapa contoh-contohnya kasus-kasus yang terjadi, ya. Nah, Pak, mungkin akan lebih menarik kalau nanti Bapak menjelaskan kira-kira, ya, apa persamaan dari Indonesia dan ASEAN, Indonesia dan Malaysia dalam menangani permasalahan narkoba yang merupakan kejahatan transnasional, dan apa perbedaannya. Nah, kalau kita biasanya kan pakai teori tuh Pak, bisa pakai teori efektivitas hukum Pak. Kan Bapak sudah dapat teori efektivitas hukum, kan sudah belajar ya Pak ya? Teori efektivitas hukum, iya. Jadi coba lihat ya, karena kan apakah peraturan perundang-undangannya itu sudah efektif atau tidak, ya. Dan Bapak bisa melihat bahwa ini kan sudah ASEAN, kan ada in pursuit of ASEAN Free Drugs kan. Nah, ini dites itu, apa kan 2015 canangannya, sekarang sudah di 2022. Sedangkan kasus-kasus jadi agak menyempit, Pak. Agak menyempit. Iya, Bapak mengetes apakah itu langkah-langkah apa sih yang sudah diambil dan kenapa sampai sekarang masih ada narkoba, perdagangan narkoba, ya, apakah itu cenderung sudah menurun atau malah naik setelah 2015, padahal kan visinya adalah untuk free narkoba, tidak ada lagi narkoba di ASEAN pada 2015, tetapi kan kenyataannya ini ada apa di sini? Apakah ASEAN itu tidak terlalu kuat menanganinya hanya karena bentuk deklarasi? Kemudian ada ASEAN Way, ya, seperti itu sudah tidak bisa intervensi ke dalam negara-negara secara individu negara tersebut, gitu ya Pak. Oke. Baik Bu, baik. Ya, oke. Jadi bisa melihatnya dari ASEAN-nya, kemudian perbandingan hukum Indonesia, Malaysia, kemudian apa-apa yang telah dikerjakan. Kemudian teorinya yang paling bagus cocoknya itu di testing dengan teori efektivitas hukum, Pak. Ya. Baik Bu, siap Bu. Oke, terima kasih Pak Ernis. Sudah bisa Pak Ernis? Yang belum bisa mungkin Bu. besok ya. Saya coba ulang Bu. Iya, yang besok itu masih ada presentasi ya Bapak Ibu ya. Apa saja yang bisa dipresentasikan dulu Bapak Ibu ya. Iya. Bu. Oke Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini dengan mata kuliah e-government dan hubungan internasional, saya didapat tugas yaitu perbandingan hukum tentang perdagangan manusia di Indonesia dan Myanmar. Dasar hukumnya kalau di Myanmar itu pada tahun 2005 tanggal 13 September negara Myanmar membuat satu undang-undang yaitu anti perdagangan manusia.
Kemudian ada satu badan yaitu Central Body for Supervision of Trafficking in Person. Itu dibentuk tahun 2016. Ini khusus menangani serta menanggulangi tindak kejahatan perdagangan manusia serta sekaligus tindak kejahatan perdagangan wanita di Myanmar. Sumbernya ada di Myanmar Trafficking. Terus selanjutnya kalau di Indonesia, nah di Indonesia ada sedikit memang keseriusan kalau kita lihat karena ada banyak rujukannya, terutama misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Nah, ini bisa dikaitkan juga. Terus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, khususnya di pasal 83. Terus KUHP pasal 297 dan 324. Nah, yang menangani khusus tentang perdagangan manusia itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana orang atau PT-PPO. Nah, di Indonesia sendiri memang terlihat keseriusan dalam menangani perdagangan manusia itu terlihat juga bahwa Indonesia telah banyak meratifikasinya, yaitu Konvensi Internasional mengenai Human Trafficking yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, antara lain Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1984. Ratifikasi ini dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Kemudian Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1999, yaitu ratifikasi Konvensi Internasional Labor Organization Nomor 38 tentang usia minimum yang diperbolehkan bekerja. Kemudian Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 yang diratifikasi dari Konvensi ILO Nomor 182 tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Kepres Nomor 36 Tahun 1990 diratifikasi Konvensi Hak Anak Kepres Nomor 88 Tahun 2002. Diratifikasi dari Protocol to Prevent, Suppress and Punishing Trafficking in Person. Nah, kemudian di tahun 2005, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang United Nations Convention atau UNCATOC, atau yang dikenal juga sebagai Konvensi Palermo tahun 2000. Nah, kalau kita lihat dari peran ASEAN sendiri, memang peran ASEAN cukup banyak juga, terutama untuk anggota-anggotanya, di mana ASEAN telah mendorong dibentuk kerjasama regional untuk mengatasi hambatan-hambatan, mengingat perdagangan orang yang terjadi melintas batas negara. Pada tahun 1997, dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN melahirkan Deklarasi ASEAN tentang kejahatan lintas batas negara. Ada pembentukan badan sektoral ASEAN, yakni ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime atau AMMTC, yang fokusnya pada sejumlah penanganan isu kejahatan lintas batas transnasional seperti tindak. Nah, di sini ini salah satunya juga di antara AMMTC ini, salah satu fokus utamanya itu tindak pidana perdagangan orang. Kemudian ada juga badan subsidiarnya ASEAN SOMTC, kemudian ASEAN NAPOL, nah ini yang tentang pihak kepolisian. Nah, ini disepakati agar dibentuk ASEAN Plan of Action of Combat Transnational Crime. Jadi memang cukup besar juga peranan ASEAN dalam membentuk keseriusan tentang perdagangan manusia. Nah, sebenarnya kalau perdagangan manusia sebenarnya bukan hal baru. Kalau kita lihat sejarahnya, Kevin Bales pada tahun 2005 dalam bukunya yang berjudul Understanding Global Slavery menunjukkan bahwa praktek perdagangan manusia itu telah terjadi bahkan sejak zaman Mesir. Jadi artinya memang masalah perdagangan manusia ini karena banyak kaitannya, baik itu dari pekerja, bisa juga dikatakan kepada perdagangan manusia. Kemudian sejarah perdagangan manusia ini bisa kita lihat dari 3000 sebelum Masehi, perbudakan di Mesir kuno, di mana para perbudakan diperkerjakan secara paksa untuk membangun piramida. Kemudian di abad 15
para pengusaha Portugal telah melakukan pengiriman budak dari Afrika dan Eropa. Kemudian abad 18, perdagangan budak di Eropa, Afrika, dan Amerika. Abad 19, perbudakan yang terjadi pada masa perang sipil di Amerika pada tahun 1816 sampai 1865. Di abad 20, perbudakan pada masa pendudukan Belanda dan Jepang di Indonesia. Abad 21, bentuk perbudakan melalui kerja paksa para buruh migran dan perdagangan seks dalam industri prostitusi serta pornografi. Untuk sumbernya ada ini dari Jakarta Post mengenai kejahatan perdagangan manusia. Nah, sejarah di Myanmar ini yang agak menarik tentang kejahatan manusia ini, karena Myanmar ini terkenal banyak bencana alamnya, di mana baik itu secara politik maupun alam. Jadi memang sangat terkenal sampai hingga sekarang ini juga, makanya kemungkinan di Myanmar sendiri kenapa tingkat penjualan orang itu tinggi atau korban penjualan orang itu tinggi, ya karena dilihat dari sejarahnya memang sangat memungkinkan. Misalnya setelah penjajahan dari Inggris, pada tahun 62 kekuasaan sejak militer. Terus sejak ada pemilihan secara demokratis juga, pemerintahan digulingkan juga, ada kudeta. Jadi memang sangat-sangat konflik masalah di sana, sehingga mungkin dampaknya terhadap perdagangan manusia sangat tinggi. Hingga sekarang sejarah politik menjadi aliran kudeta dan rejim militer yang menindas. Negara ini juga dilanda bencana selama lebih dari 1 abad, yaitu di tahun 2008, di mana ada topan Nargis yang melanda delta Irrawaddy yang mengakibatkan hampir 150.000 kematian orang dan memunculkan pengungsian 2,4 juta orang. Nah, jadi artinya memang kalau kita lihat dari sejarah negara Myanmar ini, sangat-sangat memungkinkan untuk perdagangan orang itu sangat tinggi. Di dalam era pemerintahan rezim militer di Myanmar, nah ini ada sedikit unik juga di Myanmar ini. Walaupun mereka misalnya dalam era pemerintahan rezim militer di Myanmar, mereka juga membentuk kerjasama pada saat itu, kerjasama dengan beberapa negara, yaitu diantaranya negara Australia, Thailand, di mana mereka dalam rangka menanggulangi serta mengatasi perdagangan manusia, serta khususnya perdagangan wanita. Kemudian ada dibentuk di zaman itu juga Australian Asian Program to Combat Trafficking. Nah, itu AAPTIP. Ada juga misalnya yang menangani penjualan ini yang mereka sepakati bahwa penjualan manusia itu tidak baik. Nah, namun dalam faktanya untuk penghukumannya di Myanmar itu tidak nampak, Bu, karena saya pun cari rujukannya tidak nampak juga yang penghukumannya. Cuman kalau dari segi hukum dan dari segi pembuatan hukumnya kelihatan mereka sangat serius, tetapi di dalam pelaksanaannya sangat jauh. Saya ada buat satu contoh. Ini di Indonesia kejadiannya putusan PN nomor 31 Pitsus 2016 PN KFM. Ini kejadiannya di atas nama Serviadi Sinaleo. Nah, ini dulu kasusnya di tahun 2015 itu dia diperjanjikan untuk bekerja di Malaysia. Dia dikirim ke Malaysia, rupanya di Malaysia itu dia tertipu. Yaitu di Desember 2016 lalu itu kejadiannya, di mana si Jonathan Pendi dan Yosep Manaik ini satu komplotan mereka, dan Jonathan dituntut 11 tahun penjara. Namun divonis 2 tahun dengan denda 200 juta subsidi 6 bulan kurungan. Si Yosep dituntut 9 tahun, kemudian diputus 1 tahun penjara, denda 200 juta subsidi 6 bulan. Nah, ada di sana juga salah satu aktivis, yaitu namanya Rosna, dari Aliansi Menolak Perdagangan Orang. Dia menceritakan bahwa di sana diperkirakan 100.000 orang di NTT itu diperdagangkan setiap tahunnya. Dari wilayah hampir 70% dari jumlah itu adalah perempuan.
termasuk yang di bawah umur. Nah, selama 2016 menurutnya ada 54 orang TKI asal NTT kembali dalam bentuk jasad. Artinya ini dipulangkan dengan meninggal. Nah, si Yulfrida ini dia sudah mayat, tetapi dianggap bahwa tubuhnya juga sudah tidak utuh, ada penjualan organ tubuh, diduga ada organ tubuh. Jadi tercatat hingga April sudah 29 TKI dari NTT meninggal. Nah, ini memang sangat menarik kejadian yang di NTT ini, karena memang di Indonesia sendiri memang lumayan ini juga lumayan penerapan hukumnya sudah bagus. Cuman mungkin karena di Indonesia itu tingkat kebutuhan atau kemiskinan sangat meningkat, atau misalnya permintaan tenaga kerja di luar Indonesia itu sangat besar, sehingga rentan dengan kejadian-kejadian penjualan orang. Kemudian contoh kedua, ini juga agak menarik, mungkin ini ada kaitannya nanti dengan hubungan antar negara, di mana ASEAN itu sangat berperan. Cuman saya ngambilnya Bu tidak dari Myanmar karena saya tidak dapat contohnya. Ini kayaknya dari Filipina. Nah, ini nomor registrasinya, nomor perkaranya dulu 185/20 di PN Sleman. Yaitu kita masih ingat mungkin yang Marijen, masalah narkoba, yaitu terpidana mati kasus narkoba, di mana warga negara Filipina ini sudah 11 tahun. Nah, sejak dia diputus hukuman mati, dia sampai 11 tahun itu dia belum dieksekusi. Marijen ini merupakan keluarga miskin. Ini nanti ada pengaruhnya dengan tingkat perdagangan manusia, karena tadinya dia kan dituduhkan membawa narkoba, tetapi pada sesungguhnya bisa dikaitkan dia nanti jadi dia bebas, jadi dikaitkan dengan perdagangan orang. Jadi Marijen ini merupakan keluarga miskin, di mana di Filipina dia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Disebutkan Marijen ini Marijen tidak menyelesaikan sekolahnya. Marijen kemudian menikah dan memiliki 2 orang anak. Namun sayangnya pernikahan tidak berlangsung lama. Ia bercerai dengan suaminya. Marijen kemudian bekerja di Dubai sebagai pekerja domestik. Ia kemudian pulang ke negaranya sebelum kerjanya selama 2 tahun itu belum habis, karena dia nyaris diperkosa oleh bosnya di sana. Pada tahun 2010, Marijen ditawari pekerjaan di Kuala Lumpur oleh rekannya yang bernama Christina. Ia pulang pergi ke Kuala Lumpur dan ternyata pekerjaan yang dijanjikan tidak lagi tersedia. Sebagai gantinya, Christine meminta Jane pergi ke Yogyakarta di Indonesia. Christine kemudian membelikan dia koper baru dan uang sebesar $500 Amerika Serikat. Nah, di Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta pada 23 April 2010 dengan menumpang pesawat AirAsia dari Kuala Lumpur, saat itu Jane mengatakan bahwa kopernya kosong, tapi petugas itu melihat tampak berat. Nah, Agustus 2011, nah di sini dia ketangkap dia. Jadi saat ditangkap di koper barunya itu si Jane ini dia tidak mengetahui bahwa apa isinya yang dikasih oleh Christine tadi itu. Nah, ketika dia ketangkap di bandara, dia mengatakan bahwa kopernya kosong karena terlihat di pikiran dia kosong. Tetapi petugas melihatnya agak berat sehingga diperiksa dan dapatlah di situ 2 kilogram heroin. Nah, atas masalah ini ada keterlibatan juga dari negara Filipina, yaitu di Agustus tahun 2011 Presiden Filipina itu melakukan permohonan gerasi atas nama Mary Jane kepada Presiden, pada saat itu masih dijabat Presiden Bambang Susilo Yudhoyono. Dan ini ditolak. Kemudian Januari 2015,
mereka kembali melakukan hal yang sama. Saat itu sudah merupakan Presiden Joko Widodo, tetapi Joko Widodo juga menolak dengan alasan bahwa narkoba sudah sangat membahayakan, sehingga untuk Marijan ini tidak diterima, tetap ditolak. Nah, di dalam kesempatan yang sama juga, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan ulang terhadap kasus Notam. Nah, ini ada kasus yang sama, Notam M. Sin, yaitu warga Thailand yang dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2002. Notam ini juga memiliki persoalan. Jadi dulu si Marijan ini waktu dia di persidangan, dia tidak mendapatkan penterjemah yang baik, yang tepatlah mungkin dengan bahasa Filipina itu, sehingga mungkin ada kekeliruan atau bagaimana. Nah, ini kasusnya sama dengan ini, dengan kejadian adanya kasus yang mirip dan ini mendapatkan hak, sehingga orang pengacara dari si Marijan ini dari Filipina mencoba. Nah, si Notam ini juga memiliki permasalahan penterjemah. Hukumannya bahkan diringankan menjadi penjara seumur hidup. Nah, tadinya dia dari hukuman mati. Padahal Sejong tahu kejahatan yang dilakukan karena heroin yang disembunyikan di celana dalamnya, dan ia dinyatakan positif narkoba. Sedangkan kalau ini masih positif, sedangkan si Jane ini waktu diperiksa dia negatif. Sedangkan untuk kasus Mary Jane, hasil tes negatif narkoba dan tidak tahu kopernya yang berisi heroin. Namun pada tanggal 25 Maret, Mahkamah Agung Indonesia menolak permintaan peninjauan. Nah, Jaksa Agung HM Prasetyo pada April 2015 mengakui bahwa memang benar ternyata ada fakta-fakta dan indikasi bahwa Mary Jane Veloso adalah korban dari perdagangan manusia. Nah, inilah peluangnya sehingga si Mary Jane ini lepas. Alasannya pemerintah Filipina di saat yang sama, pemerintah Filipina menginginkan kesaksian Mary Jane ini setelah tertangkapnya si perekrutnya itu si Mary, yaitu si Christine tadi itu, yang menyerahkan diri kepada kepolisian. Jadi ini mungkin ada kaitannya dengan kerjasama antar ASEAN itu, Bu, sehingga ada kemudahan tentang hal-hal yang bisa menangani masalah perdagangan manusia. Jadi si Mary Jane ini dianggap dia tertipu oleh si Christine, memberikan pekerjaan sehingga dia berangkat ke Indonesia. Nah, tetapi sesampai di Indonesia rupanya dia dititipkan satu barang, yaitu heroin itu di dalam kopernya. Jadi sehingga persoalan itu yang tadinya mungkin dari persoalan narkoba dikaitkan dengan perdagangan manusia. Jadi perdagangan manusianya dianggap jadi korban. Jadi pelakunya jadinya si Christine, sehingga dia bisa lepas dari tuntutan itu. Jadi ini mungkin salah satu hubungan dari ASEAN itu yang bisa menjembatani segala sesuatu persoalan mengenai perdagangan manusia, dan merupakan bentuk perdagangan manusia itu di ASEAN dengan kebersamaan ASEAN itu untuk memberantas perdagangan manusia. Jadi memang di kasus Mary Jane ini sangat terlihat bahwa tadinya memang ketika itu tidak dikaitkan dengan perdagangan manusia, maka mungkin nasibnya si Mary Jane ini menjadi hukuman mati. Nah, disinilah mungkin perbandingan hukumnya, Bu, bahwa memang kalau untuk antar negara kayak sepertinya undang-undang itu sudah cukup bagus, ada interaksinya, ada hubungannya, bahwa memang antar negara bisa saling berhubungan dengan penerapannya. Namun kalau misalnya di Myanmar, saya pun sudah cari juga beberapa rujukannya, Bu, atau sumbernya, tapi memang tidak dapat kalau penghukuman dari pelakunya. Karena di sana memang tidak pernah nampaknya ada kedamaian, karena kita tadi melihat dari historis atau sejarah dari negara tersebut. Sehingga tapi memang dunia mengakui bahwa Myanmar itu merupakan perdagangan manusia, termasuk kalau nggak salah peringkat kelima yang tertinggi dengan penduduk yang sekecil itu, tetapi tingkat perdagangan manusianya tinggi. Jadi memang cukup riskan juga Myanmar ini, Bu. Tapi kalau ketimbang di Indonesia cukup kalau hukumnya sudah cukup bagus dan sudah
berjalan dengan baik. Hanya saja mungkin tantangannya, kenapa masih ada perlakuan untuk melakukan perdagangan manusia? Ya karena itu tadi, tingkat ekonomi di Indonesia itu mungkin masih lebih rendah dari negara-negara lain, dan juga permintaan negara lain tentang pekerjaan sangat tinggi, sehingga rentan dengan penjualan manusia ke luar negeri. Hanya saja mungkin saya juga nanti Bu ada sedikit pertanyaan juga, karena saya dari kemarin itu melihat dari kasus Mary Jane ini. Jadi kalau saya menyimpulkannya begini, perdagangan manusia itu terjadi ketika dia sudah sampai di tempat tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Tetapi kalau misalnya dia diberangkatkan dari satu daerah tetapi tertangkap di laut sebelum dia sampai, katakanlah di tengah perjalanan, sebelum dia sampai di tempat yang diperjanjikan yang tidak sesuai, berarti dia dampaknya kepada keimigrasian atau dokumennya yang tidak lengkap. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ya, terima kasih Pak Ernest, sangat menarik ya. Nah, ini bagi Bapak Ibu, nanti hari Sabtu itu ada saya bahas tentang perdagangan manusia, perdagangan orang di ASEAN ya. Jadi saya harapkan semua teman-teman pada hari Sabtu sudah dikasih tahu kan sama Bu International Conference ya. Itu wajib semua diikuti. Jadi hari Sabtu itu jam 1 kita mulainya. Nah, oleh karena itu saya ingin teman-teman dari batch ini semua juga ikut, apalagi kan banyak yang menulis tentang perdagangan manusia. Nah, sebetulnya antara perdagangan manusia itu berbeda dengan penyelundupan orang ya. Jadi kadang-kadang kalau orang menganggap itu suatu sama beda, karena kalau penyelundupan orang itu konsen, ada kesepakatan dari yang mau diselundupkan dan penyelundup. Biasanya yang mau diselundupkan itu membayar ya untuk diselundupkan sampai ke suatu tujuan. Sedangkan kalau perdagangan orang itu sama sekali tidak ada, jadi dia dieksploitasi seperti itu ya, dan dibawa dan sebagainya. Nah, kemudian nanti akan saya berikan sumber-sumbernya bagi teman-teman yang membahas tentang MLAT, nggak ada MLAT ya, yang membahas tentang perdagangan orang, ada buku handbooknya dari ASEAN, itu bisa untuk memperkaya Bapak Ibu. Kemudian semua apapun yang sudah Bapak Ibu buat itu PPT-nya dinaikkan ya, besok paling lambat ya, PPT-nya dinaikkan paling lambat besok sebelum jam 12 malam ya, dinaikkan di grup ya, karena saya mau lihat perkembangannya. Jadi apapun ya, misalnya belum rampung semuanya, karena hari ini kita sampai besok itu adalah presentasi saja. Oke, tapi semuanya harus sudah naik PPT-nya ya, supaya bisa diberikan kritikan atau masukan. Oke, kita lanjut. Ibu Sri Ratna. Presentasi, Bu. Saya coba ya, Bu. Ya, oke. Jadi semuanya besok ya sudah presentasi. Nanti saya kasih bahannya lagi, mungkin diperbaiki bahan-bahannya, nanti saya kasih ke grupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berkaitan dengan strategi ASEAN dan negara anggota ASEAN dalam menentang perdagangan manusia, khususnya wanita dan anak, di Indonesia dan Laos. Perdagangan manusia atau trafficking person adalah merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM terhadap perempuan karena di dalamnya ada unsur ancaman, penyiksaan, penyekapan, kekerasan seksual sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan, yang semuanya merupakan pelanggaran terhadap HAM dalam situasi perempuan dan anak. Situasi perempuan dan anak yang diperdagangkan, hak-hak mereka terus dilanggar, karena itu mereka kemudian ditawar dan dilecehkan. Selanjutnya peraturan yang berkaitan dengan trafficking in person. Kalau di ASEAN, dalam pasal 1 Konvensi ASEAN menentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak. Sedangkan di Indonesianya, pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Laos, artikel 215 of the Penal Code Criminal says trafficking punishable by 5 to 15 years of imprisonment. Selanjutnya permasalahannya
bagaimana strategi pemerintah dalam penanganan kebijakan perdagangan manusia di Indonesia dan Laos. Landasan teori perbandingan hukum oleh Peter Krause. Perbandingan hukum dapat digunakan untuk menggambarkan studi sistematik mengenai tradisi hukum atau peraturan hukum tertentu yang berbasis perbandingan. Untuk bisa dikatakan sebagai perbandingan hukum yang sesungguhnya, ia juga membutuhkan perbandingan dari 2 atau lebih sistem hukum. Metode penelitian adalah penelitian yang digunakan penelitian kualitatif, yakni menggunakan pendekatan fenomenologi deskriptif. Dengan pendekatan tersebut, maka penelitian ingin mengungkapkan fenomena kejahatan perdagangan manusia, serta menganalisanya dan bagaimana cara pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Data yang digunakan adalah dari literatur berupa referensi dari beberapa artikel ataupun dokumentasi dari berbagai situs buku maupun jurnal yang dipublikasikan. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu digunakan sebagai upaya memecahkan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau menjelaskan upaya pemberantasan kejahatan perdagangan orang. Contoh kasusnya, Kementerian Luar Negeri telah berhasil memulangkan 15 orang korban TPPO dari wilayah segitiga emas di Bokeo, Laos. WNI atau PMI tersebut berhasil dievakuasi oleh KBRI Vientiane dengan bantuan Kepolisian Nasional Laos dari sebuah perusahaan di kawasan segitiga emas Provinsi Bokeo, Laos pada tanggal 10 Juni 2022. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya eksploitasi dan intimidasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap ke-15 orang tersebut, serta mengalami tekanan mental dengan jam kerja 15 jam sehari, dan diancam dijual ke perusahaan lain sebagai pekerja seks komersial apabila tidak mencapai target penjualan investasi palsu. Awalnya tergiur dengan iklan lowongan pekerjaan yang beredar di media sosial, khususnya di Facebook, menawarkan pekerjaan sebagai customer service di perusahaan fintech dengan gaji besar dan fasilitas yang baik. Kasus tindak pidana perdagangan orang ke Laos yang terjadi warga Sukabumi yaitu GG29 dan AF28. Kasus ini berawal ketika korban diberi tawaran untuk bekerja di Thailand, namun faktanya mereka malah dipindahkan ke Laos melalui jalur darat. Korban dipekerjakan di perusahaan semacam trading di Laos. Mereka dibatasi mengakses dunia luar, baik dari alat komunikasi maupun akses keluar apartemen. Bekerja di salah satu perusahaan di negara Thailand melalui salah seorang penyalur kerja yang dikenalnya di Sukabumi dengan upah sekitar 1.000 US. Sekian Bu, terima kasih. Ya, oke. Nah ini sudah sangat menarik karena ada masing-masing kasusnya. Jadi semua teman-teman itu dalam presentasinya harus ada kasus ya, real kasus seperti yang Ibu tadi sampaikan ya. Tapi ada nggak kasusnya perempuan Laos atau laki-laki Laos atau anak dari Laos yang di-traffic, Bu? Jadi kan Ibu memperbandingkan kan, tapi kan Indonesia yang ke Laos ya. Tetapi ada nggak yang orang Laos yang keluar, yang di apa istilahnya diperdagangkan? Itu juga harus dimasukkan ya. Seperti Iya, itu Bu. ya. Iya. Iya. Tapi saya mengalami kesulitan Bu untuk cari data yang penjualan dari Laos keluarnya. Gitu ya. Tadi saya udah coba cari, ya. nggak ketemu. Oh gitu, Kebetulan. Oke, nggak apa-apa. Oke, nah kemudian ya Bapak Ibu, yang paling penting adalah kita melihat di ASEAN sendiri, sudah bagus tadi Pak Ernis ya, sudah memperlihatkan kita bahwa di ASEAN itu sudah ada peraturan sudah ada undang-undang, sudah ada deklarasi, kemudian di setiap negara ada peraturan perundang-undangan, semua sudah ada pertemuan-pertemuan mungkin di tingkat menteri yang untuk untuk menghapuskan yang namanya tindak pidana perdagangan orang. Nah, kemudian
di apa yang dilakukan di setiap negara itu juga kita mau lihat ya, apa-apa effort dari setiap negara, misalnya di Indonesia apa yang dilakukannya, kemudian di Malaysia apa, di Laos apa saja yang sudah dilakukannya. Jadi di tingkat ASEAN itu tingkat ASEAN-nya besar, tetapi untuk setiap negara secara individu itu sudah apa yang mereka lakukan ya, itu juga. Kemudian kasus di setiap negara itu apa yang terjadi ya. Jadi kalau Ibu kan orang Indonesia yang ke Laos tidak apa-apa Bu, itu juga bagus ya. Tetapi paling tidak nanti kalau misalnya Ibu bisa menemukan ternyata di Laos juga banyak ya warga negara Laos. Jadi karena kalau misalnya kita cuma memberikan contoh bahwa Laos itu di trafficnya ke Thailand Bu, banyak di perdagangan ke Thailand. Mungkin bahasa Ibu harus pakai bahasa Inggris Bu, baru bisa keluar itunya ya. Laos trafficking ya to Thailand, itu baru lihat keluar artikel-artikel atau laporan terkait itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang paling penting itu adalah kita mau melihat bahwa ternyata negara itu bisa menjadi negara transit, bisa menjadi negara asal, bisa menjadi negara tujuan. Di ASEAN itu begitu semuanya, ya. Jadi kalau misalnya Singapura itu dia menjadi negara tujuan. Malaysia itu bisa jadi negara transit, bisa menjadi negara tujuan, ya. Ada juga yang tidak menjadi negara asal. Indonesia itu bisa menjadi negara tujuan, ada menjadi negara transit juga iya, menjadi negara asal juga iya. Banyak perempuan Indonesia ya atau laki-laki Indonesia yang ditrafik ya ke berbagai negara ASEAN. Jadi kita mau melihat bagaimana sebetulnya jaringan perdagangan manusia di ASEAN itu, negara-negara mana yang sebetulnya yang hanya menjadi negara tujuan, mana yang menjadi transit, atau semuanya bisa menjadi negara asal, tujuan, dan transit ya. Itu yang kita juga mau lihat Bapak Ibu ya. Oke, jadi data yang Bapak Ibu nanti akan saya juga berikan data, ini ada saya sudah naikkan di grupnya Bapak Ibu, nanti akan saya berikan juga data yang dari Amerika ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengambilkan supaya untuk lebih dalam, karena ini kan nanti akan dalam bentuk paper Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ini karena semuanya pada besok presentasi, ya nanti ini bahannya berarti sudah lebih banyak ya, lebih kaya karena saya sudah berikan yang ASEAN, nanti akan saya berikan lagi yang dari Amerika ya, yang per setiap negara ya. Ini akan menarik ya, karena per setiap negara itu Bapak Ibu bisa melihat kasus-kasusnya di setiap negara itu. Kasus traffickingnya masing-masing ada. Jadi itu diambilnya dari Amerika ya, dari Amerika. Jadi Bapak Ibu bisa klik nama negaranya, nanti saya kasih itunya linknya ya Bapak Ibu ya. Oke. Karena sudah semuanya dan kita juga mungkin sudah waktunya ini pamit ya, karena ini sudah lewat ya. Jadi besok Bapak Ibu insya Allah harus ingatin saya lah ya, juga karena besok juga saya ada meeting dengan BRIN ya. Ini yang dulunya LIPI sekarang jadi BRIN ya. Jam 5.30 ya Bapak Ibu ya, jam 5.30 kita mulai ya, kemudian langsung presentasi semuanya cepat ya, langsung perpindahannya cepat, karena kita usahakan mudah-mudahan besok itu semuanya sudah bisa selesai. Oke Bapak Ibu, terima kasih ya atas kehadirannya, dan insya Allah kita ketemu lagi besok. Oke, saya izin lift Bapak Ibu.